Salam Marklas. Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang akan membagikan video tips dan trik mengenai kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi 7 tips hidup hemat ala orang Jepang. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, amin. Seperti yang tadi saya katakan pada saat opening, saya ingin berbagi video mengenai 7 tips hidup hemat ala orang Jepang. Tetapi sebelum kita ke videonya, teman-teman subscribe channel ini dulu ya. Saya kasih waktu deh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe channel ini, karena subscribe kalian adalah sebuah motivasi buat saya. Oke teman-teman, membahas mengenai pola hidup hemat orang Jepang. Negara Jepang diketahui adalah sebuah negara maju. Ini juga dijelaskan pada laman Wikipedia bahwa setelah negara Jepang mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia dari tahun 1960-an sampai dengan tahun 1980-an. Namun pada tahun 1990, perekonomian Jepang menurun secara drastis. Hal ini dikarenakan ekonomi gelembung yang jatuh. Bukan hanya itu, beragam bencana juga pernah terjadi di negara Jepang yang berdampak pada gaya hidup masyarakatnya. Mau tidak mau, masyarakat Jepang harus menerapkan pola hidup hemat agar mereka bisa bertahan hidup. Apalagi kita ketahui biaya hidup di Jepang sangat tinggi. Contohnya saja, biaya parkir di negara Jepang bisa mencapai 800 yen atau setara dengan 100.000 rupiah. Namun, pola hidup yang dilakukan masyarakat Jepang dengan adanya krisis ekonomi di tahun 90-an dan adanya beberapa bencana-bencana yang sering terjadi di Jepang juga membuat orang-orang lain terinspirasi dari pola hidup yang dilakukan oleh masyarakat Jepang. Oh my god! Wow! Dan ada beberapa rahasia pola hidup masyarakat Jepang yang membuat masyarakat Jepang sendiri tetap dapat bertahan hidup dan baik-baik saja. What? Apa itu? Yang pertama, menggunakan transportasi umum. Walaupun Jepang adalah sebuah negara produsen mobil yang cukup besar di dunia, namun lalu lintas di Jepang justru tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia, contohnya di Jakarta. Kenapa? Karena mayoritas warga atau masyarakat Jepang itu lebih memilih moda transportasi umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Walaupun masyarakat Jepang ada yang sanggup untuk membeli mobil, namun mereka memiliki beberapa pertimbangan sehingga ia tidak memilih untuk membeli sebuah kendaraan pribadi. Contohnya saja biaya parkir yang cukup tinggi di sana. Pertimbangan lainnya yaitu seperti biaya pembuatan SIM yang dimana biayanya bisa mencapai 350.000 yen atau setara dengan 40 juta rupiah. Oleh sebab itu, mereka lebih memilih untuk berhemat. Yang kedua, tekan biaya sewa tempat tinggal. Untuk memilih tempat tinggal, warga Jepang lebih memilih tempat tinggal yang sempit. Alasannya yaitu dikarenakan biaya sewa yang lebih terjangkau. Hal tersebut juga dikuatkan dengan banyaknya pakar keuangan yang mengatakan bahwa pengeluaran sewa tempat tinggal tidak boleh lebih 25% dari pendapatan bulanan kita, dan ditambah 5% biaya tambahan seperti pembayaran listrik, air, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu membuat daftar belanja. Menurut informasi yang saya dapatkan, warga Jepang selalu membuat sebuah daftar belanja untuk menghemat keuangan mereka. Dengan adanya daftar belanja, seorang dapat mengatur apa yang harus dibeli dan apa yang tidak perlu. Dengan cara ini, teman-teman dapat efektif untuk membuat anggaran belanja yang tidak over budget. Yang keempat, selalu membawa botol air minum. Saat ini, harga sebotol air mineral sekitar 3-4 ribuan. Bayangkan saja jika teman-teman dapat menghabiskan 3-4 botol air mineral. Berapa uang teman-teman yang dapat keluar? Bisa sampai belasan ribu. Oke. Jadi dengan membawa botol air minum, teman-teman dapat berhemat. Efek lainnya juga, selain dapat menghemat, kita dapat menjaga lingkungan kita untuk mengurangi limbah plastik. Yang kelima, membawa bekal dari rumah. Di
Di Jepang ada sebuah budaya membawa bekal. Hal ini juga sangat dapat menghemat keuangan teman-teman dari biaya untuk membeli makan di sebuah rumah makan atau restoran yang berkali-kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan membawa bekal dari rumah. Misalnya saja, teman-teman makan di rumah makan atau restoran. Dalam satu porsi makanan, teman-teman itu menghabiskan uang 10-20 ribu. Padahal dengan modal yang sama, teman-teman dapat mendapatkan jatah porsi yang lebih banyak. Yang keenam, jalani gaya hidup minimalis. Teman-teman janganlah membeli barang-barang branded yang membuat teman-teman sampai dompet teman-teman itu tercekik. Jadi, usahakan hidup dengan sederhana. Belilah sesuai dengan kemampuan teman-teman dan janganlah ikuti gaya hidup orang-orang lain yang bisa saja memang mereka sangat mampu untuk membeli itu. Dan yang ketujuh, saya juga mendapatkan sebuah ilmu baru dan dimana tips ini sangat bermanfaat untuk hidup hemat. Apa itu? Seni menabung dengan teknik Kakeibo. Apakah teman-teman pernah mendengar teknik Kakeibo ini? Teknik Kakeibo ini adalah sebuah trik untuk mengatur keuangan yang ditemukan oleh Hani Matoko, seorang jurnalis Jepang, dan kembali dipopulerkan oleh Umiko Chiba melalui bukunya yang berjudul Kakeibo The Japanese Art of Saving Money. Dengan teknik ini, mampu membuat tabungan bertambah 35% tiap bulannya. Penasaran seperti apa teknik Kakeibo itu? Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama, setiap awal bulan, data penghasilan dikurangi dengan pengeluaran tetap, seperti cicilan air, listrik, dan lain-lain. Yang kedua, tetapkan target berapa jumlah yang akan ditabung. Misalnya, dari hasil pengurangan tadi, misalnya yaitu 2 juta. Teman-teman dapat menargetkan berapa jumlah yang akan ditabung. Contohnya seperti 500 ribu, 1 juta, dan terserah teman-teman lah. Intinya, tetapkan target berapa jumlah yang akan ditabung. Selanjutnya, yang ketiga, catatlah berapa pengeluaran sehari-hari teman-teman, seperti kebutuhan pokok, kebutuhan hiburan, dan kebutuhan lainnya. Yang keempat, selain pengeluaran bulanan, teman-teman juga perlu menuliskan pengeluaran tahunan agar tujuan keuangan teman-teman dapat tercapai. Contohnya saja, teman-teman menabung dalam rangka untuk melanjutkan sekolah, ingin umroh atau haji, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang kelima, evaluasi pengeluaran teman-teman tiap bulannya. Ini untuk mengetahui apakah rencana pengeluaran sudah tepat atau belum. Itulah seni menabung dalam teknik Kakeibo. Pow! Bagaimana teman-teman? Sudah paham 7 tips hidup hemat ala orang Jepang ini? Bang. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Apalagi pada saat teman-teman ingin menabung atau sedang menghemat keuangan teman-teman. Jadi teman-teman tetap support saya ya dengan like, komen, share, dan subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video baru buat teman-teman. Dan bagi teman-teman yang punya saran tips yang ingin teman-teman tahu, silahkan coret-coret di kolom komentar ya. Cukup sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Marklas.